Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang up to date dan sangat bermanfaat bagi perusahaan maupun masyarakat bisnis di Indonesia. Sahabat Tribuners, kita akan bahas mengenai digital transformasi dan security. Bagaimana transformasi digital pada sebuah organisasi atau perusahaan, tetapi yang paling penting juga adalah security atau keamanan daripada sistem yang kita aplikasikan. Karena digital adalah dunia maya, kita tidak tahu dari mana arus informasi, transformasi dan sebagainya di dalam organisasi tidak nampak secara kasat mata, tetapi digital ini bekerja untuk perusahaan memajukan dan bahkan berkomunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada di berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri. Pagi hari ini kita akan membahas tentunya bersama pakarnya, yaitu Pak Ali Putra. Beliau adalah Vice President Sales and Marketing Digital Business PT Media Antarnusa. Selamat pagi Pak Ali, apa kabarnya? Pagi. Sehat Pak. Sehat ya Pak ya. Nah Pak Ali, kita akan cerita tentang digital transformasi. Nah, digital sepertinya sudah tidak bisa dielakkan ya. Bahkan Betul, Pak. sekarang berkembang sebuah transformasi yang luar biasa, yaitu masuk ke AI sudah maksimum ya bekerja di mana di media, kemudian di research dan sebagainya. AI ini sudah sangat membantu dunia usaha, pendidikan maupun organisasi lainnya, sehingga mempercepat ya yang sebelumnya research membutuhkan waktu mungkin ya berbulan-bulan, bertahun, ini sekarang dalam tempo jam maupun menit itu sudah bisa disummary data cepat yang akan bermanfaat bagi kita semua. Dan ini sangat menarik sekali. Pak Ali, kalau kita cerita tentang digital transformasi di dalam kehidupan sehari-hari maupun perusahaan ini, kira-kira gambarannya seperti apa Pak Ali? Sebenarnya kalau menurut saya Pak ya, itu digital transformasi kita sudah laluin. Gitu. Saya kasih contoh begini Pak. Dulu kalau misalnya kita pertama kali beli handphone, sebelum kita beli handphone kan kita pakai telepon rumah gitu manual, ya. Iya manual gitu. Masih ya. ada kabel ya. Betul. Terus saya mau telepon Pak Seniat, itu kan saya ada catat tuh di satu buku phone book orang bilang. Nah pada saat itu ya gak ada masalah, itu terjadi. Saya telepon pasiennya, saya pencet nomor telepon dan saya telepon. Nah, pada saat saya udah membeli satu handphone ini kan untuk mobile, saya bawa kemana-mana. Nah, pada saat itu saya takut nih, nah saya lupa nih nomor telepon Pak Sen itu berapa. Nah, saya catat, saya pindah dari phone book yang manual, catat ke handphone. Pada saat saya catat ke handphone, di mana-mana saya tinggal telepon aja, tekan namanya Pak Sen, sudah. Nah, itu secara tidak langsung sudah melakukan transformasi digital dari manual ke digital. Nah, itu salah satu contoh doang di kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalau kita balik lagi ya, flashback lebih maju lagi. Sekarang keuangan ya, data kita bicara laporan keuangan gitu ya. Laporan keuangan sekarang kan semua udah catat tuh. Baik itu semua catat pakai Excel, dari pembukuan yang pakai buku sekarang ke Excel, atau ke Open Office, ataupun ke Google Workspace yang sudah punya Google Sheet dan lainnya. Itu sudah gitu. Tapi yang sekarang itu adalah digitalisasinya, itu adalah bagaimana kita mengubah data-data itu jadi informasi gitu. Ada satu contoh lagi di tempat klien saya bilang gini, saya udah digital transformasi, lu pakai apa nih? Pakai fingerprint gitu. Dulu kan pakai ceklok-ceklok dia, manual ya. Manual datang ya. Data untuk, pulang gitu, di print gitu. Untuk terus dapat waktunya ya. Betul, orang LD-nya itu setiap hari catat. Sekarang nggak usah lagi Pak, kita udah pakai fingerprint. Nah muncul nih dalam satu file gitu ya. File, tinggal lihat nih si Ali datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa gitu. Tapi kan itu masih manual juga. Kenapa? Itu butuh diolah. Itu cuma data. Nah, stepnya satu sekarang untuk digital transformasi itu adalah bagaimana mengubah data jadi informasi. Nah,
itu sih Pak di setiap. Menarik. Ya, jadi mengubah data menjadi informasi dan minimalkan yang manual atau Betul. yang Hitung-hitungan. proses masih ya tradisional seperti itu ya. Betul, Pak. Dan kalau bisa digital semua by system, by software, Betul. itu akan mempercepat Iya. untuk mengambil keputusan. Memaksimalkan. Ya. Mm-mm. Pali, sebelum kita masuk lebih jauh, Pali bisa jelaskan tentang PT Media Antarnusa untuk sahabat Tribuners dan kira-kira apa yang disupport atau produk dan jasa yang diberikan kepada para klien dan customer di Sumatera Utara ini, Pak. Ya. Oke. Jadi PT Media Antarnusa itu dia punya beberapa produk ya. Salah satunya itu adalah Akses. Jadi Akses itu brandnya itu Nusanet. Ya. Nah, Kecepatan untuk konektivitas internet ya. Internet, Ya, yes. akses, Ya. Setelah itu dia punya produk namanya Nusa ID. Nusa ID itu lebih berkembang di data center service, cloud. Terus kita ada kerjasama dengan Google dalam distribusi produk namanya Google Workspace. Jadi bagi teman-teman yang butuh Google Workspace itu bisa hubungi Nusa ID sama juga PT Media Antarnusa. Dan satu lagi itu adalah salah satu flagship produk kita itu ada NusaWalk. NusaWalk itu salah satu aplikasi untuk HR yang membantu HR dalam mengelola absensi sampai dengan payroll. Jadi dengan maksimalnya itu ya teman-teman HR itu sudah punya banyak waktu luang untuk pekerjaan yang lain, administrasi sudah dihandle pakai aplikasi. Oke. Iya. Jadi beberapa services yang dari awal itu adalah koneksivitas ya, Betul. connecting ya. Setelah connecting maju lagi ke pelayanan yang bermanfaat bagi perusahaan dan organisasi ya. Betul, Pak. Nah, kalau kita lihat dari cerita perubahan teknologi ini, Ya. tantangan dan peluang itu seperti apa untuk digital transformasi? Tidak semua perusahaan ingin melakukan transformasi digital karena sudah terbiasa dengan keadaan yang digunakan. Ya, ada yang manual, ada yang semi manual. Ya, bagaimana tantangan yang dihadapi? Apakah sometimes itu perusahaan mungkin budget, sometimes itu perusahaan itu bisa saja ke human capitalnya ya. Iya. Preparation apa yang lebih baik dan bagaimana untuk merasa atau menghadapi kekhawatiran atau tantangan ini, Pak Ali? Oke. Jadi saya akan jawab satu Ya. persatu ya Pak ya, Ya. karena jawabannya itu beruntun. Jadi pertama itu tantangannya itu adalah biasanya perusahaan itu bingung nih. Ya. Bingung tuh mulainya dari mana, Oke. ya kan? Kalau biasanya saya selalu memberikan satu konsultasi lah ya ke Ya. klien saya itu. Sebenarnya apa tujuannya dulu untuk digital Ya. transformasi? Temanya apa dulu gitu. Ya, bisa aja ya temanya itu bisa paperless. Oh, ini tahun 2025 saya mau paperless nih. Jadi semuanya itu tidak ada kertas gitu. Ya, Atau ya. kurangi kertas. Ya. Bisa temanya. Atau saya mau cashless. Jadi tidak ada lagi yang namanya keluar dari kaset keluar duit. Ya, tidak ada lagi yang transaksi dengan uang Uang cash. cash. Ya. Iya, bisa temanya seperti itu ya kan. Jadi mau simplify tema ya oke. Ya. Nah, itu pertama dulu. Apa yang mau dikejar? Nah, terus kedua itu adalah setelah tahu tema, baru kita mau tahu apa yang mau diarahkan di divisi apa. Oke. Contoh misalnya, oh Li, saya sebenarnya mau fokusnya ke SDM, Oke. ya kan. Jadi saya mau digital transformasi ya SDM nih, ya kan. Oh gitu, baik. Jadi apa yang bisa di digital transformasikan? Ya bisa aja contoh Ya. misalnya absensi, Ya. ya kan, absensi. Sudah sejauh mana absensi ini bisa diimplementasikan? Bagaimana mengolah seperti yang Pak Ali sampaikan? Oke. Bukan hanya manual dan semi manual, tapi bisa menjadi sebuah informasi ya. Betul. Sudah sejauh mana di Sebenarnya sih kalau bisa. kita lihat lebih dalam lagi di Oke. absensi ini? Oke. Jadi sebenarnya sudah bisa sampai informasi Pak. Ya. Jadi misalnya gini, saya kasih contoh. Ada satu perusahaan yang karyawannya ada 100 orang. Oke. 50%-nya itu bisa absensi pakai face recognition atau fingerprint, terserah lah, tergantung dengan alatnya yang ada. Ya. Ya. Itu menghasilkan satu data. Ada sebagiannya itu ternyata dia kerjanya jauh nih. Oke. Ya, misalnya dia ini di Medan.
Ya. Dia hire karyawan tuh ada di Jakarta, ada di Makassar, ada di yang lain lah, Ya. Bali dan lainnya. Jadi ya nggak mungkin dong dia bisa absensi. Ya pakai geotagging, pakai aplikasi. Oke. Ya. Nah, kalau udah absensi begini, ya kan, login-nya ada, logout-nya ada, Itu kan dengan digital Yes. software ya. software, pakai aplikasi handphone. Dan itu ada kamera untuk Yes, identifikasi yes. Betul. wajah ya. Betul. Di face recognition ada detek smile-nya, di itu loh. Ya, ya. Ya kan, terus location-nya, terus jamnya akurat itu. Terus anti Itu gak bisa dicurangi. eh, Sejauh itu mana? tergantung Alatnya. dengan aplikasinya sih. Kalau aplikasi yang bagus itu sangat kecil kemudian bisa dicurangi Oke. gitu. Terus habis itu bisa manual attendance. Nah, manual attendance itu kalau di Nusawa itu manual attendance-nya ini jadi promo nih Pak. Ya, ya. Silakan, Pak. Kalau misalnya manual attendance itu kita usahakan sangat kecil kemudian untuk bisa dicurangi gitu. Misalnya nih, Ya. dia nggak ada sinyal. Oke, nggak ada sinyal, dia foto dulu. Terus habis itu dia sebelum foto dia ganti dulu time-nya. Ganti time, dia foto. Nanti pada saat foto udah habis itu nanti online dia akan upload tuh. Ya. Curang dong. Ya, ya. Ya ketahuan Ya. curang. Nah, sistem bisa tahu tuh itu curang atau enggak. Oh, oke. Bisa terdeteksi. Bisa terdeteksi. Gitu. Jadi balik lagi flashback ya. Kalau misalnya kita udah fokusnya ke sana, nah ini kan data udah ada tuh. Semua karyawan 100 orang gitu ya. Siapa-siapa yang terlambat dalam 1 bulan udah tahu. Siapa-siapa yang minta izin 1 bulan juga udah tahu. Sudah tahu ya. Iya kan. Habis itu kita tahu nih anomali ini sebenarnya karyawan itu jam kerjanya itu nyaman nggak jam kerjanya sekian sampai jam sekian gitu. Banyak nggak yang tengdo? Oke. Tengdo. Iya kan? Atau banyak yang lembur ternyata gitu, tapi nggak ada uang lemburnya atau gimana. Kita bisa analisa seperti itu sih Pak. Oke. Pak, sebelum saya masuk ke fungsional organisasi atau bisnis yang lain, bahas sedikit tentang absensi ini. Fingerprint dengan face recognition. Yes. Yang manual itu mungkin udah mulai ditinggal, udah lama lah ya. Kalau kita lihat itu minimal sudah banyakan yang untuk operasional, untuk mempermudah apalagi karyawannya banyak adalah fingerprint. Yes. Face recognition itu mungkin masih sedikit. Ya. Nah, keunggulan dan kelemahan apa dari fingerprint dibandingkan dengan face recognition? Bisa saja face recognition itu mungkin lebih mahal ya, berapa Pada prinsipnya kalau yang baru selalu lebih mahal Pak. lebih mahal ya. Iya, teknologi baru selalu lebih mahal. Lebih mahal ya. Tapi memang ada kekurangannya sih Pak gitu. Jadi kalau fingerprint itu ya sepinter-pintarnya orang buat sistem pasti ada yang bugs lah gitu ya. Ya, fingerprint Ya, ya. fingerprint. Tapi setiap orang kan berbeda ya. Betul. Jadi kalau fingerprint itu saya rasa sih udah kegunaannya udah mature lah. Mature ya. Iya, udah mature. Udah Jadi, banyak yang menggunakan. Iya, jadi sangat-sangat jarang banget lah kalau misalnya ada kejanggalan atau gimana gitu. Kalau face recognition itu kadang-kadang pakai face, pakai masker gitu ya. Itu nggak terdetek. Ya, harus buka. Harus buka. Kalau udah buka, oke. Tapi kalau pakai masker, Tidak dia bisa, butuh ya? namanya eye recognition lagi. Oh, jadi eye recognition itu retina mungkin ya. Ya mungkin Retina retina, recognition. mata atau gimana. Ya. Tapi Face dengan retina face kan bentuk dua hal berbeda lagi ya. bisa dalam satu paket sih Pak biasanya. Oh, bisa ya. Bisa. Jadi saya pernah dapat satu contoh kasus ya. Cewek gitu. Jadi cewek itu ya pastinya berjilbab ya, jilbab habis itu ada maskeran gitu. Begitu dia pakai masker, kadang-kadang bisa terdeteksi itu dia foto matanya tuh mirip yang lain. Oh, bisa. Bisa masuk. Jadi anggapannya si Anus yang si B yang absensi, padahal si A yang absensi. Oh, oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang begitu sih kami sarankan buka masker. Buka masker ya. Untuk Iya. face recognition itu buka Memastikan. masker. Teknologi lebih update lagi adalah retina. Retina. Itu Iya. satu paket bisa, Pali. Biasanya tergantung alatnya Pak. Oke. Iya, kita sih biasa menganjurkan teman-teman pakai Hikvision gitu sih. Hikvision ya? Iya. Satu unit untuk face recognition
combine dengan retina. Iya, bisa. Kira-kira budgetnya berapa, Pak Ali? Itu sih tergantung dengan alatnya sih Pak. Jadi gini Pak, kalau di Range-nya. Nusa ID, di Nusa Walk itu kita fokusnya ke sistem aplikasinya Pak. Oke. Tapi kalau untuk alatnya, Ya. itu biasanya sih diakomodir sama customer. Oke. Karena itu pilihan Optional jenisnya. ya. Optional. Jenisnya beda-beda. Aplikasi untuk aplikasinya Oke. range kira-kira budgetnya berapa? Sehingga Kita ini Oke. mungkin banyak yang tahu kalau digital fingerprint kan sudah banyak, harga kan sudah tahu lah. Tapi untuk face recognition ini kan sebuah banyak yang masih bertanya-tanya. Ya mudah-mudahan kalau cocok ya banyak yang akan terjadi. Thank you. Jadi terjadi untuk- adaptasi terhadap digital teknologi tersebut. Betul. Jadi kalau misalnya untuk standar harganya tuh ya dari absensi sampai dengan payroll tuh 30.000 Pak per 30.000. orang per bulan. Hitung per Per orang. ya. Iya, 30.000 per subscriber, setiap iya. bulan. Setiap bulan. Oke. Itu udah termasuk dengan ya all in one lah, cloud-nya, All in one. implementasinya, dan kadang-kadang yang sebenarnya bukan di harga sih Pak. Sebenarnya problemnya orang untuk mau lakukan digital transformation itu bukan di harganya, tapi oke, gue tertarik, gue mau mulai. Tapi siapa yang dandeng gue untuk memperlancar ini semua? Know-how-nya ya. Iya. Ya. Nah, di Nusa Walk itu sebenarnya poin tasnya itu adalah di implementer. Ya. Jadi ada satu orang yang akan bantu customer kita itu dari start pertama dia untuk training Ya. sampai dia untuk onboarding. Itulah implementer nantinya. Ya. Jadi berapa unit kamera yang dibutuhkannya untuk face recognition ini? Sebenarnya kok Satu aja ya, tergantung di depan aja ya? Ya, tergantung berapa jumlah. Kadang-kadang kalau misalnya untuk buruh pabrik gitu ya. Itu perlu cepat. Iya, ya, butuh cepat speed, kan. ya. Nah, itu butuh 3-4 gitu. Kurus gemuk itu ada pengaruh. Gigi Sepengalaman saya sih nggak ada ya? pengaruh, Nggak ada. Pak. Yang di scan ini adalah Bentuk wajah, bentuk wajah, mata, bantai ya. cepat. Biasanya mendekati ya. Iya. Gemuk dia size-nya ada ya. Iya. Kurus juga size-nya, tapi bentuknya semuanya mirip-mirip. Mirip. Iya. Sudah sejauh mana penerapan dari digital untuk di face ini, Pak Ali? Kalau Pak Ali melihat di Sebenarnya saya udah Sumatera Utara inilah, hampir mature lah Pak ya. hampir mature juga Hampir ya? mature. Grow to mature. Kalau misalnya ada 4 kategori produknya itu ya. Ya. Introduce, grow, mature, decline gitu ya. Kalau gua lihat sih udah grow to mature. Ketertarikan daripada klien Sebenarnya seberapa sih persen? klien sih lebih tertarik karena canggihnya sih Pak. Canggih, mudah, nggak usah gini gitu ya. Datang, buka masker atau nggak ada pakai masker, tinggal senyum aja udah tet masuk. Kategori corporate apa yang mereka lebih menyukai teknologi? Apakah TBK, Hospitality sih, Pak. hospitality ya? Iya. Oke. Hospital. Hospitality seperti hotel, rumah sakit ya. Iya. Kenapa? Karena saya kasih contoh Pak ya, salah satu klien kita tuh rumah sakit. Oke. Mereka tuh menarik. dilarang Bersentuhan. dilarang bawa handphone. Oke. Ya. Salah satu teknik kita untuk absensi selain pakai face recognition ya itu pakai handphone. Oke. Yang lu bisa absensi kemana-mana aja gitu Iya, loh Pak. iya. Tapi karena di rumah sakit itu nggak boleh bawa handphone, pekerjaan juga nggak boleh bawa handphone, itu pakai face recognition. Semua suster-suster dan pegawai itu pakai face recognition. Oh, pakai face recognition. Iya. Ya mungkin lebih fokus kerja ya Pak ya. Mungkinkah suatu ketika itu, apakah sudah terjadi di Sumatera Utara atau di Indonesia, mover dari employee itu sudah diketahui? Kan kalau kita lihat kan misalnya dengan deteksi seseorang itu bisa mutar seperti di bandara, di internasional kan banyak ini. Oh, langsung scan ini siapa dari alamatnya di mana dan sebagainya, muter berapa kali ke sana, Iya, iya. ke arah depan berapa kali, ke belakang, movernya berapa kali, itu suatu ketika akan terjadi nggak? Pasti Pak. Pasti ya. Seperti kita Karena lihat sudah buruh ada pabrik. AI Pak. Buruh pabrik, berapa banyak buruh pabrik yang pergerakannya dari A to B, Yes. misalnya dari A to B untuk mengukur efektivitas dan efisiensinya. Iya. Ya, mungkin perpindahan barang, perpindahan manusianya, sehingga bisa diukur apakah
perlu nggak perbinaan manusia seperti itu sehingga perbinaan lead time antara A ke B itu menjadi lebih efisien seperti Iya, itu. Finally iya. akan terjadi seperti itu. Bisa Pak, Bisa. itu bisa. Kalau di China itu kita udah pernah lihat video ya yang udah deteksi wajah, bahkan kita lihat Ke toilet orang-orang berapa sporadik. kali, Iya, ke ruangan ini berapa betul kali. betul. Apakah pergerakan si A atau B ini efisien atau tidak efisien bisa diketahui? Bisa. Bisa ya. Dan itu dianalisa sama AI di depannya. Oke. Dan sangat mahal ya. Masih tinggi. Yang ya? baru, ya, yang baru selalu mahal Pak. Oke, ini menarik ini. Nah, kalau kita cerita teknologi selain untuk absensi, apalagi yang teknologi terbaru yang bisa untuk membantu perusahaan dari Nusawok ini? Sebenarnya Bisnis sih terbaru dari lebih corporate. ini Pak ya. Kalau kita topiknya memang lebih ke digital transformation dan security, sebenarnya sih email Pak. Email ya? Iya, email. Di sini semua udah pada punya email lah, gitu ya. Tapi yang problemnya di sini adalah Terima atau kita send, Pak? Receive atau send? baik itu send dan receive. Ya, receive itu yang membahaya juga sih. Oke. Ya, receive itu. Karena gini, kalau kita email sekarang tidak ada security tambahan, itu bahaya. Ya. Ya. Jadi gini Pak, biasanya standarnya itu email itu punya 2 faktor autentikasi. Oke. Ya, kan? Kenapa rata-rata sekarang security itu sangat marak ya? Kita sekarang udah bukan di zaman internet susah lagi. Ya. Ya, internet itu semuanya udah gampang, udah mandatory lah kalau lancar gitu loh. Ya. Kita nggak usah pakai ISP A, B, C, Semua kita udah pakai standar 4G ya. sudah lancar Sudah juga. bisa. Yang penting jaringan di suatu dan hampir semua sudah merata ya. Betul, Karena itu sebuah kebutuhan saat ini. betul. Tapi satu hal Pak, semakin cepat dan luas lalu lintas, Ya. security akan jadi utama, concern utama itu. Jadi digital transformasi kalau udah ready ya security. Oke. Itu sih. Security untuk mencegah data kita diambil, Yes. kemudian dirubah ya. Iya. Nah, ada satu kejadian, ada satu institusi, email hilang semua inboxnya. Itu ada masalah apa, Pak Ali? Hilang semua, hilang. Oke. Send, yang inbox, outbox itu semua hilang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa yang perlu dilakukan? Biasanya Ada itu satu perlu baru ada saya diskusi, investigasi lebih dalam sih Pak, yang itu. Itu terkait dengan hostingannya, Oh, ya kan? Ataupun memang ada email phishing yang sempat dia masuk. Oh, Gitu. jadi copy, Iya. kemudian dihilangkan. Iya, jadi ada phishing, misalnya nih email phishing ya. Selamat Bapak Ali Putra, gitu ya. Anda memenangkan jackpot apa gitu ya. Untuk klaim ini silakan masukin username password ini. Oh, kalau yang begitu kan kita nggak berani lah ya masukinnya. Ya. Oke. Terus nanti ada lagi phishing yang lain, misalnya nih, kuota email Anda sudah tinggal ini. Untuk upgrade, Ya, silakan masukin atau login di sini, ya. ya kan. Nanti akan mendapatkan 100 giga. Oh, oke. Ya bagi orang awam kan nggak ngerti tuh. Ya, dia mungkin ikut perintah itu aja ya. Ya, ya, Karena ikut. ya merasa itu adalah email inbox yang diterima resmi, padahal Betul. itu bukan resmi daripada bisa saja Gmail, Yahoo dan semuanya bukan resmi. Itu bagaimana kita bisa tahu, Pak Ali? Nah, itu awareness Pak. Jadi biasanya sih kalau dalam kita bilang ISO 27001 yang mengenai security gitu, itu di klausul 7.3 kalau nggak salah ya, itu di awarenessnya. Jadi karyawan itu selain kompetensi, awareness juga harus ada. Oke. Gitu. Kita harus kasih bimbingan ke karyawan. Sebenarnya password harus standar nih. Standar password apa? Misalnya standar passwordnya harus ada huruf besar, huruf kecil, tanda seru atau apa gitu ya, atau angka gitu ya. Habis itu 2 step autentikasi. Terus email yang masuk, baik itu phishing itu dibaca baik-baik. Oke. Benar. Jangan terlalu cepat di Betul. action dulu ya. Iya, sendernya apa? Sendernya siapa? Kadang-kadang ya Pak ya, itu misalnya nih, nama saya nih Ali Putra, ada E-nya, Iya. Ali Putra. Oh, iya. Mungkin yang tanpa E ya. Tanpa E nih, siapa Mirip nih? sekilas. Iya, itu. Terus permintaan transaksi uang, sebaiknya tuh diklarifikasi dulu sebelum transfer. Pasiennya tadi ada kirim email ya,
ke PIC yang bersangkutan ya. Yes. Kita Apalagi kan bukan dalam angkanya juga lumayan, besar, ada iya. sesuatu yang transaksi yang nilainya Nilai tinggi, itu tinggi, harus yes. konfirmasi kembali ya. Iya, confirm dulu. Oh benar, oke baru transfer. Nah itu. Dan email-email yang tidak perlu itu tidak usah direspon. Oke. Ya kan? Itu lebih baik ya kita rajin-rajin lah Iya. manage email gitu ya. Hapus-hapus yang nggak penting-penting gitu sih. Oke, Pali, kalau kita cerita apa yang harus dipersiapkan untuk security ini? Kalau Supaya dari sisi email terlebih dahulu, apa yang harus kita Kalau supaya pribadi ya, Pak, ya? proteksi supaya jangan masuk perangkap atau Iya. jadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa Betul, merugikan betul. perusahaan ya. Kalau pribadi sih Pak, diusahakan semua email tuh bisa 2 step autentikasi. Oke, Ya, email. Pak. Email 2 step. Setiap email. Setiap email, setiap orang. Oh, setiap orang. Setiap email itu Oke, 2 oke. step autentikasi. Kalau misalnya Ada dari verifikasi nomor telepon yang wajib kalau dibuka di tempat lain itu wajib ada alarmnya ya. Ya betul. Jadi sebenarnya jenis-jenis autentikasi itu banyak macam lah Pak ya. Itu bisa push notifikasi. Ini it's me atau bukan gitu. Oke. Dia kan akan ada ya. konfirmasi ya yes or no, Iya. angkanya sama, dia akan tekan ya. Betul. Ada 2 step autentikasi pakai Google Authenticator juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya dari penyedia provider hosting email yang nggak mendukung ya, salah satunya bisa pakai yang lebih upgrade nih ke Google Workspace. Oke. Itu Jadi juga bisa nama perusahaan sendiri ya. bisa domain sendiri. Misalnya PT Amin namanya Ribut. ptabc.com ya. Iya. Kita bisa memilih nama perusahaan sendiri ya. Jadi Iya. tidak umum lah ya. Iya. Mungkin itu lebih Secure. lebih secure, dan bagi klien customer itu juga merupakan sebuah standarisasi ya. Mereka lebih percaya ya. Betul. Corporate ID, corporate emailnya ada ya. Iya. Nah, sekali lagi itu biasanya langsung aja ya, kira-kira budgetnya berapa untuk user atau seperti apa. Kalau misalnya ada katakanlah sebuah perusahaan yang ingin menggunakan hosting dari Google Sawak gitu, ya. Jadi kalau Google Workspace Iya. kan, kalau kita hanya sekedar beli email aja Pak, itu rugi Pak sebenarnya. Ini apalagi yang bisa Jadi Google Workspace itu sebenarnya dia menawarkan kolaborasi. oke. Jadi gini Pak, kalau misalnya kondisi dalam satu perusahaan itu mungkin dia pakai aplikasi, misalnya ada aplikasi Excel, Word dan lainnya itu ya, dan tiba-tiba dia mau karena email dia mau update ke Google Workspace, itu nanti untuk kolaborasi Excel, Word-nya itu nanti dia udah pakai yang sistemnya pakai Google, ekosistemnya Google. Ada Google Sheet, Google tuh bisa kolaborasi. Beda dengan Microsoft ya. Beda. Ya. Semua based on Google. Iya. Worksheet-nya cara Worksheet kerjanya semua Apakah mereka rumusnya terbiasa? lebih kurang sama. terbiasa nggak nanti sistemnya bisa saja berbeda ya. Sebenarnya sih fungsional formulanya itu lebih kurang sama Pak. Oke. Ya kan? Nanti itu akan membentuk satu habit. Ya. Jadi selain emailnya terkontrol dan secure, itu semuanya terbentuk satu habit kolaborasi, Ya. digitalisasi gitu. Jadi begitu saya misalnya buat laporan keuangan, saya share ke Pak Senjet, Pak Semua- Senjet bisa lihat, Ya. ya kan, bisa bantu edit, semuanya bisa. Oh, oke. Jadi satu Ekosistem, ya. betul Pak. Gitu. Pakai Google Meet, gitu. Semua Pakai Google Slide, gitu. based on Google. Google semuanya Iya. ya, fasilitasnya ya. Iya, jadi that's why ya kalau misalnya udah rencana mau ke digital transformation, salah satunya itu pakai GWS, pakai Workspace, ya. Google Workspace, pakai email gitu sih Pak. Dan itu bagaimana menciptakan atau membuat terbiasa untuk menjalankan ini? Apakah ada support dari Nusawok sehingga implementasi itu dapat berjalan dengan baik dan lancar? Biasanya sih ini Pak. Berapa lama dan biasanya Pak ya? Biasanya dulu kita mulai dari Gmail dulu Pak. Oke.
Jadi Gmail itu sekarang kan udah bisa 2 step autentikasi, Ya. ya kan? Kita penerapannya mulai dari Gmail dulu, dari free dulu lah Pak gitu. Oke. Free dulu, Baru mulai. nanti workspace yang Nanti ada baru. corporate name-nya. Iya, baru pindah ke workspace. Gitu. Jadi ownernya dari filenya itu, ya kita harus pintar-pintar sih. Ownernya itu siapa yang buat, Iya. siapa yang kolaborasi gitu. Bagaimana transfer ke Gmail ke nanti ada Gmail dari workspace itu, Nanti tinggal Like pindah owner Pak. Google Space. Ya. Iya. Misalnya saya Gmail, Ya. terus saya ada pakai @nusawo.com. Nusawo.com ini yang digital transformasi pada GWS. Yang Gmail saya kan yang pribadi. Ya. Ini Nah. bisa dipindah. Pindah bisa, Bisa. Semua. owner ya. Jadi Pindah. filenya bisa pindah Bisa owner. pindah keseluruhan. Jadi nggak perlu bisa berlanjut yang seluruhan. Filenya pindah owner Pak. pindah owner. Pindah owner. Jadi pindah owner, di allow Berarti pindah owner. Otomatis yang Gmail ini udah Udah non-aktif, jadi non-aktif jadikan ke owner baru. Iya. Password bisa Sesuai. sesuai kan Iya. dengan yang di pemilik daripada mail itu ya. Iya. Kalau seandainya pun ini tidak bisa pindah owner, ya make copy aja Pak ini. Oh bisa juga ya, tinggal copy di dalamnya supaya Iya. bisa lanjutan transaksi seperti Betul, itu kembali Pak. ya. Bahayanya Pak kalau security ini bermasalah. Ya ujung-ujungnya banyak sih kita lihat kasus-kasus penipuan ya Pak ya. Terus habis itu lebih ke brand yang nantinya merusak brand gitu Pak. Merusak Disalahgunakan citra ya. nama. Disalahgunakan ya. Betul. Oke Pak, kalau cerita email kan tidak terlepas dari aplikasi seluler ya, handphone. iPhone. Itu bagaimana integrasi dengan communication handphone? Apakah memungkinkan nggak dengan seperti komunikasi via WA dan sebagainya? Bagaimana integrasinya ini semua? Kalau Safe. Kalau kita lihat kan oke. belakangan ini kan banyak juga disalahgunakan ya, nomornya berbeda tapi foto-fotonya bisa diambil seperti itu. Bagaimana untuk komunikasi? Kita Selain lihat email, ya. flashback balik ke beberapa ya. Kalau misalnya untuk yang email kan, setahu saya ya kalau udah 2 step autentikasi harusnya udah aman tuh. Aman ya. Iya. Tapi ada beberapa seperti yang banyak dijebol itu, misalnya Facebook, Instagram, itu juga harusnya 2 step autentikasi. Itu menjadi standar ya. Iya. Harus pelindungan terhadap akun. Betul sih. Pali, selain email, apalagi yang menjadi jasa dari Nusawok ini? Oh. Ya, Kita yang kalau tadi di ya Nus- face betul, recognition betul. untuk Iya. absensi di HR ya Pak Iya, ya. iya. Sekarang di email, apa lagi Pak? Kalau kita sih lebih ke ini juga ya Pak. Kita ada cloud Pak. Cloud Di ya. Nusa ID. Cloud kita sewa jasa untuk sewa cloud seperti space-nya berapa? Jadi gini Berapa, Pak, kita ada cloud, ada co-location. Jadi cloud itu fungsinya kan untuk memang kebutuhan khusus ya Pak ya. Ya. Misalnya ada teman-teman yang butuh Tidak perlu cloud. habis lagi ya, langsung di outsourcing ke cloud ya. Ada cloud ya kan. Jadi di cloud itu kan kita kenalnya ada pertama dulu ada tradisional infrastructure. Ya. Habis itu udah ada IaaS, PaaS, SaaS gitu. Jadi sebenarnya Pak jenis cloud itu ada 3 Pak. Oke. Oke. Yang IaaS ini lebih ke kasih dia infrastruktur pengganti tradisional. Nah, yang tradisional itu gimana Pak? Yang itu- tradisional seperti ada hard disk di Ya, Bapak corporate. beli Ya, server Pak. server dengan hard disk yang satu ruangan besar. Betul. Dan biayanya pasti tinggi. Iya, rusak ya ganti Pak. Ganti ya. Iya, dan- Dan ini cloud? Cloud Bapak tinggal siapkan, Bapak mau spek yang gimana nih? Oke. Mau prosesor yang segimana besar, Oh, mau RAM sebesar apa, mau storage sebanyak apa, mau OS-nya apa, ya kan? Nah, kita bisa siapin yang itu, ya kan? Tapi itu versinya cloud. Itu masuk ke infrastructure as a service Pak, IaaS namanya. Jadi perusahaan tidak perlu ada server lagi, dengan koneksi internet masing-masing unit komputer ini akan terkoneksi dengan cloud sebagai server. Iya, yang penting di tempat Bapak itu punya internet doang. Internet ya. Iya. Supaya bisa disambungkan ke server cloudnya Iya. Nusawok ini seperti umumnya server yang ada di dalam perusahaan. Betul Pak. Terus yang enaknya itu adalah cloudnya itu bisa scaling. Itu paling penting Pak. Mereka membutuhkan lebih besar, bisa scale up lagi ya. Scale up. Jadi biasanya kalau
kita balik lagi ke server tradisional kan, oh ini server kan ada dayanya Pak, Ya, daya kemampuannya tuh, benar. iya kan, dayanya bisa tampung berapa gitu ya, misalnya bisa tampung user, kita bilang user itu bisa 10.000, habis itu dia udah macet-macet nih, udah Ya. penuh gitu, mau scale up ya Bapak mau tambah server lagi, berarti scale up-nya kan tambah-tambah terus tuh. Ya, ya. Kalau yang di cloud, kapan Bapak mau scale up, Bapak tinggal confirm aja, Sampaikan upgrade aja. Oke. Gitu. Di Jadi nggak usah pilih-pilih data lagi. center ini, data center untuk cloud ini di mana Pak? Kita di Indonesia Pak. Di Indonesia. Kita di Indonesia. Terus kita juga ada kerjasama dengan Digital Ocean di Singapura. Oke. Jadi tergantung kebutuhan Pak. Oke. Nah, kalau kita cerita kepercayaan, ya seperti perusahaan pada umumnya ya, Yes. pasti lebih percaya server itu ada nampak di depan mata kita. Iya, Ini betul. bagaimana Pak? Ya, seperti ya kita. Betul. Saya lebih percaya security sistemnya, tim perusahaan yang jaga, tim perusahaan maintenance, walaupun sometimes itu kecanggihannya, kecepatannya itu mungkin tidak sehebat ahlinya atau perusahaan ahlinya Pak. Itu Betul, bagaimana membuat Ini menarik menarik Pak. sebuah perusahaan bisa percaya Pak ya kan? Sampai sekarang itu pasti ada pertanyaan dasar seperti itu Pak Ali. Betul Pak. Jadi ini ibaratnya kita mau investasi Pak. Jadi kalau investasi emas, Bapak pegang emas kan lebih enak Pak ya, daripada Iya, Bapak daripada pegang angka kertas, doang. ya. Jadi gini Pak, Bapak bisa hybrid sih Pak gitu. Oke. Jadi cloud itu kan yang Bapak butuhkan itu sebenarnya bukan 100% di kinerjanya, tapi di database-nya, betul ya. Oke. Jadi database-nya itu Bapak bisa tergantung dengan infrastruktur desain cloud-nya ya Pak ya. Iya. Ya, arsitektur cloud-nya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak mau pertama masuknya lewat cloud, it's okay. Nanti backup-nya ke server Bapak, Oke. itu bisa. Atau Bapak mau multi cloud, Ya. misalnya nih Bapak pakai Nusa ID Cloud, ya kan? Atau Nusa ID Cloud jadi backup, cloud utama pakai Cloud misalnya utama, ya. Google Cloud, Ya. atau Alibaba Cloud, Ya. atau AWS, ya bisa aja seperti itu. Ya. Mungkin dari fungsi finance accounting itu di backup oleh server perusahaan sendiri ya. Yes. Customer service bisa aja di Di cloud. cloud ya, Iya. supaya nanti interaksi dengan customer yang butuh cepat, speed dan Bisa lebih sebagainya itu cepat. bisa ke customer service ya. Iya. Human capital mungkin di corporate ya, karena Iya. itu data-data perusahaannya. Iya. Tergantung Kepada arsitektur, service bagaimana ya, seperti Mm-mm. itu. Keunggulannya apa menggunakan cloud? Selain kecepatan, space, scale up, apakah bisa lebih cepat atau mungkin Pak. ada Oh, oke. apa seperti facility atau pelayanan tertentu yang sehingga mempermudah perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik pada customer. Ya, itu tergantung kembali lagi ke cloud-nya Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya cloud-nya memang dia menawarkan stabilitas ya dan security, terus penempatannya, karena cloud itu nggak pernah dibilang oh kita cloud tapi kita nanti ditempatkan di data center A, nggak ada bilang seperti itu sih. Oke. Karena cloud itu kan dia kinerjanya itu ada, dia tempatkan di satu lokasi tapi mungkin ada terhubungan lokasi yang lain sih. Oke. Sebagai Dan backup. itu nggak disampaikan. Nggak disampaikan, Itu Pak. adalah rahasia perusahaan. Iya. Karena sempat ada masalah itu pasti bermasalah. Iya. Yang penting security. Bagaimana bisa menjamin security dan dari data dan infrastruktur itu supaya safe untuk klien? Standarnya sih Pak, Ya. itu kita udah ikut standar dari security, mungkin ada bisa tergantung dengan ini ya, balik lagi kembali ke penyedia cloudnya gitu ya. Apakah compliance mereka ada mengikuti ISO 27001 atau GDPR, ya kan? Jadi itu balik lagi, dan itu udah diaudit, ada audit frameworknya COBIT 2019. Oke. ya kan? Ada Standarnya sih. Ya, itu akan jadi salah satu bahan pertimbangan perusahaan. Kenapa gua pilih cloud ini, gitu sih. Itu menjadi sebuah penilaian ya. Iya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa saya di sini ini cloud A yang paling bagus dan cloud B yang paling bagus. Bisa saja
mereka berubah ya, Bisa. berubah ke arah yang lebih baik lagi. Iya. Atau mungkin aja memang mereka udah ikut standarnya tapi nggak diupdate Oke. security-nya. Ketinggalan juga ya. Iya Pak. Nusa Work sendiri bagaimana? Kita Update terus ya. standarnya tuh ISO 27001 Pak. Oke. Gitu. Jadi mungkin ke depannya mungkin akan ambil yang lain sih Pak untuk Untuk compliance. memastikan ya keamanan, security, penanganan data server. Iya. Penanganan server nggak mudah juga ya. Nggak mudah sih Pak. Nggak mudah lah. Susah-susah gampang lah Pak. Harus ada ahlinya juga. Iya. Hebat ini. Mitigasi resikonya juga harus Masuk ada. Nusa Work itu awalnya dari connecting ya, Iya, dengan Pak. kesempatan connecting dan stabilisasi yang bagus. Sekarang mulai ke pelayanan yang lebih jauh lagi ke apa ya, corporate ya, supaya Iya. mereka bisa menikmati standarisasi, kecepatan semua dapat. Iya. Pernah beberapa waktu lalu itu Windows down di seluruh dunia. Kenapa bisa terjadi? Yang Kenapa ya? beberapa waktu lalu itu Pak ya, Iya. itu hubungan sama CrowdStrike kalau nggak salah ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu memang nggak Ada dikasih salah di detail Pak, yang itu Pak. Ada update software sehingga menjadi bermasalah. Itu nggak didetailkan sih Pak, yang itu sih Pak. Itu jadi rahasia publik lah ya, yang itu ya. Tapi ya kalau menurut saya sih itu masalah di Update ya. update, terus manajemen listnya itu sih Oke. Pak. Jadi terlalu ini ya Pak, kalau kita bahas di sini kan jadinya Terlalu detail ya. Nanti Iya. sebuah identity ya. iya itu sih Pak. Oke Pak, kalau kita cerita 5 tahun ke depan, apa yang terjadi dengan digital? Menurut saya Pak, Ya, 5 setelah tahun ke saya depan. lihat di ini tren behavior pasar dan Ya. lainnya, dan digitalisasi ini posisinya udah grow to mature, artinya udah banyak pesaing juga dan lainnya, dan Ya. itu nanti ada mature Pak. Jadi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang notabene sekarang masih semi-semi digital, tapi Ya. untuk bersaing itu sangat-sangat butuh banget digitalisasi, butuh konsultannya, butuh apa? Ya, untuk membantu mereka ya. Iya. Kira-kira apa yang akan berubah 5 tahun ke depan? Security? Security Masih oke ya? pasti. Pasti ya, itu menjadi faktor mandatori yang harus Security. kita perhatikan ya. Iya. Jadi bukan akses lagi, tapi security. Security ya. Bukan software itu udah banyak pilihan nantinya. Udah banyak pilihan. Tapi yang menjadi konsentrasi perusahaan itu adalah konsistensi komitmen dari penyedia SaaS, software as a service ini terhadap security itu gimana? Itu menjadi sebuah pertimbangan yang bukan hanya software tapi security. Iya. Sistemnya harus menjadi sebuah hal penting bagi perusahaannya. Iya. Jadi ini jadi concernnya kami Pak. Jadi kita ada riset Pak ke beberapa customer kami gitu. Jadi ke depannya itu bukan software yang bagus, itu udah mandatory. Software tetap harus bagus. Iya, Itu adalah itu standar mandatory. seperti produk ya. Iya, Wajib bagus ya. Wajib bagus Pak. Gitu. Service, yes, lu harus Iya. bagus juga gitu. Tapi satu Pak, berarti kan kalau di software SaaS itu kita mengenal adalah input, proses, output. Ya. Ya kan? Inputnya dari karyawan diproses, jadi outputnya informasi gitu. Ya. Jadi informasi itu secure nggak? Oke. Gitu. Bisa nggak Nggak gua bisa jamin? bocor. Bisa nggak dijamin? Bisa dijamin bahwa tidak akan terjadi suatu proses yang menyebabkan bisa diambil dari pihak luar ya. Iya, ataupun jadinya kerugian finansial dan lain-lainnya gitu sih Pak. Nah, dari korporasi sendiri Pak, as a owner, kan pegang data semua itu Pak. Iya. Bagaimana menjaga kerahasiaan itu? Ini kalau jaga rahasia kita udah memang ada standar. Ada standar ya? Iya. Cuma Ada kalau misalnya agreement ya? Ada agreementnya. Ya balik lagi ke trust lah Pak. Trust gitu ya. Jadi biasanya kalau saya pernah ini Pak, saya mau cerita satu hal. Iya. Di 2022 itu saya ada kembangin satu bisnis outsourcing programmer gitu Pak. Oke. Jadi pertama kali kan perusahaan besar kan yang di Jakarta itu ya, itu kan mereka cari outsource programmer yang Bisa bantu ya? bisa bantu tapi dengan biaya yang masuk, Oke. ya kan. Kalau cari yang di Jakarta itu kan tinggi Pak. Ya.
biayanya gitu. Jadi dia akan cari ke daerah-daerah, dan kemarin saya dapat nih projectnya gitu. Jadi oke, yo minta saya buat satu ini ya, Program yang nantinya akan di Open API, akan sync ke program utama kalian gitu ya. akan masuk ke Iya, program utama mereka ya. kan. Tapi satu hal itu ada kepercayaannya itu kan gimana tuh? Kita tentang NDA. Non-disclosure agreement ya. Agreement-nya. Iya, tanda tangan itu. Jadi selama tanda tangan ya kita tidak boleh macam-macam. Iya, karena ada faktor hukum yang mengikat ya. Iya, terhadap activity tingkah laku dari sebuah organisasi atau profesional dalam menjalankan tugas itu. Iya. NDA itu untuk mencegah lah ya, supaya hal-hal tidak ingin. Ya, balik lagi lah Pak, kita memang NDA Pak ya. Tapi ya dari personal, kita sebagai manajer ke bawahannya, itu harus diingatkan secara terus-menerus ya. Iya, terklausul balik Pak, terklausul awareness-nya. Karena kalau service itu adalah trust ya Pak ya. Betul Pak. Betul. Menarik Pak Ali. Jadi teknologi berkembang, digital, tapi faktor security dan kepercayaan trust itu juga menjadi topik utama yang harus dipegang teguh oleh siapapun ya, siapapun Pak, memberikan service di era digital ini ya. Pak Ali, kalau digital ini berkembang semakin maju dan pesat, mature lah katakan seperti itu, dampaknya bagi UMKM seperti apa ya? Sepertinya mereka manual, kedepannya pasti akan sulit bersaing. Itu ada sebuah kekhawatiran di sana. Menurut saya sih nggak usah khawatir sih Pak, karena kita lihat ya UMKM sekarang juga semuanya udah pada digital, pakai open source ya, cashless Pak. Media ada OVO ya. Beli gorengan OVO, Gap, GoFood dan sebagainya ya. Iya, tinggal ini ya Pak, tinggal secara behavior habit kita coba menerima dan menerapkan gitu. Perubahan sudah pasti. Sudah pasti Pak. Keinginan untuk berubah itulah yang harus ditingkatkan secara terus-menerus. Kemudian belajar terhadap perubahan itu dan adaptasi ya, minimal bisa mengikuti ya Pak. Iya. Yang corporate atas mereka punya fasilitas yang tertentu, tapi yang menengah sampai kecil itu tentunya ada open source yang sekarang sudah canggih ya, balik marketplace ya. Kemudian digital sosial media juga bisa mendukung mereka beraktivitas ya. Collaboration dengan platform-platform yang sudah ada. Nah, Pak Ali, kalau kita cerita compare Indonesia dengan luar negeri atau Singapura, Malaysia, itu akan terjadi seperti apa? Cashless ini akan terjadi? Karena masih banyak yang manual ya. Kalau kita lihat di pasar tradisional di luar itu tinggal tappingnya, masuk uangnya. Pakai wajah gitu. Ya, kita memungkinkan nggak suatu ketika itu di pasar tradisional akan terjadi seperti itu? Kalau secara teknologi kita udah pastiin. Udah pasti ya. Akan ke sana. Behavior ya menurut saya itu sangat cepat Pak. Sangat cepat ya. Iya. Cuma tergantung regulasi pemerintah doang. Kris aja kan. Kris apapun itu, seperti itu akan bisa Pak terjadi seperti itu ya. Cuma satu Pak, regulasi pemerintah siap nggak di sana? Oke. Apa yang perlu disupport? Kita sebagai pelaku pebisnis kita akan tetap standar sih Pak. Kita akan tetap lihat ini ya behavior masyarakat juga ya. Masyarakat sudah ready nggak? Makanya ada video-video mungkin dari China gitu datang ya. Itu kasih lihat, oh ini behavior mereka itu transaksinya pakai begini-begini. Cashless gitu ya. Kan udah ada gambaran nih. Oh ke depannya bisa begitu. Ya kan. Kalau begitu oke. Orang pasti akan coba dulu kan. Mungkin datang teknologi dari regulasi pemerintah udah mendukung, dia akan mencoba menaruh dana di dalam untuk testing dulu. Iya, apakah running well? Yes, ya kan. Kita juga akan fine tune dan gimana kan. Begitu udah bisa, orang udah zaman, ya sudah. Sebenarnya sih ini Pak, saya mau bilang dua hal yang ini aja, yang saling kontra gitu ya. Antara aman dan nyaman doang Pak. Oke. Nyaman belum tentu aman. Lu mau aman belum tentu nyaman. Mau nyaman ya gak aman Pak.
Karena ada proses yang harus diikuti ya. Iya, tapi kalau mau aman dan nyaman mahal, Pak. Teknologi, Pak. Teknologi ya yang Iya. membantu ya. Iya. Oke. Ya mudah-mudahan ada solusi ya yang bisa membuat efisien dan Iya. aman lah ya. Iya. Kombinasi keduanya. Menarik Pak Ali. Tidak terasa pembicaraan kita mendekati 1 jam. Semoga apa yang dibicarakan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners mengenai digital transformation di luar negeri, atau mungkin banyak korporasi-korporasi seperti apa. Kita bisa lihat face recognition, dan kemudian bisa menjadikan informasi absensi dan sebagainya, employee mover akan sebagai gambaran masa depan sebuah organisasi bisnis itu terjadi seperti apa. Juga mandatory bagi security, harus keamanan ini menjadi mandatory, karena semakin berkembang pasti akan banyak semakin pintar ya. Iya. Baik yang hal positif maupun negatif pasti akan terjadi seperti itu. Nah, itulah sahabat Tribuners yang harus diperhatikan di dalam implementasi teknologi. Carilah corporate yang bisa memberikan pelayanan jasa keamanan selain memberikan fasilitas tersebut. Sebagai penutup, Pak Ali, apa yang mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan kepada sahabat Tribuners mengenai digital transformation dan security? Saya mau sampaikan begini sih, bro. Mengenai digital transformasi itu, saya memiliki beberapa saran lah ya ke teman-teman ya. Yang pertama itu adalah jangan FOMO dulu. Itu yang paling penting. Jadi kita harus tahu dulu apa temanya, apa tujuan kita berdigital transformasi. Pasti kita harus menuju ke sana, tapi jangan buru-buru, dan pastiin kita punya tujuan yang benar. Kedua adalah mengenai security adalah setiap orang tuh harus punya kompetensi dan awareness. Kompetensi itu ya kita bisa cari tahu lah ya security itu gimana, baiknya gimana gitu ya. Sadar akan bahaya dari phishing, ransomware, malware ya. Itu akan meningkatkan kesadaran kita untuk melindungi data kita. Ya mungkin itu sih yang penting. Baik, terima kasih Pak Ali Putra yang sudah berkenan untuk sharing untuk sahabat Tribuners. Maju terus ya Pak Ali. Ya, terima kasih Pak. Memberikan pelayanan Sama-sama. terbaik di bidang digital dan security ini ya. Terima kasih sahabat Tribuners yang sudah bersama kami selama 1 jam. Semoga apa yang dibicarakan bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Jangan berhenti untuk belajar inovasi, pelajari teknologi, sehingga ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa lagi. Inspirasi bisnis yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.